wa yuridu lahul khair dunya wa ukhra. Fa zahiruhu mashghulun bi syukrihi. Secara zahir dia sibuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa batinuhu mashghulun bihamdihi. Batinnya dia sibuk memuji Allah. Zahirnya dia sibuk bersyukur, batinnya dia sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal arifu 'alal aksi minal mu'min. Orang yang arif billah, orang yang sudah kenal Allah, itu kebalikan daripada orang yang beriman. Ya, kebalikannya dengan orang yang beriman. Keloncat Bu ya. Keloncat. Atasnya dia. Wa batinuhu Zahiruhu mashghulan bihamdihi. Zahiruhu mutafawwiqun, ya. Zahirnya dia unggul. Wa batinuhu mujtama'un. Tapi batinnya dia berkumpul. Zahirnya dia unggul, batinnya dia berkumpul. Ya. Farhatun fi batinihi, dalam batinnya dia bergembira. Wa huznu fi zahirihi, zahirnya kelihatan sedih. Jadi secara batin dia itu bergembira, secara zahirnya dia bersedih hati. Sitran lil hali, untuk menyembunyikan status diri, untuk menyembunyikan identitasnya, jangan sampai ketahuan orang. Wal arifu 'alal aksi minal mu'min. Orang yang arif itu kebalikan daripada orang yang beriman. Fa inna huznahu fi qalbihi. Kesedihannya itu ada di dalam hatinya. Wa bisyruhu fi wajhihi, dan senyumannya itu kelihatan di wajahnya. Bahwa alimun waqifun 'alal babi. Dia selalu bersimpuh di depan pintu Tuhan. La yadri, tidak tahu, ma yuradu bihi, apa yang dimaksudkan, apa yang dikehendaki Tuhan. Hal yuqbalu am au yuradu, apakah dia diterima atau ditolak peribadatannya itu. Hal yuftahul babu fi wajhi, apakah pintu akan dibuka, au yadumu ghalquhu, atau akan ditutup selamanya, tidak tahu. Faman arafa nafsahu, adapun orang yang telah mengenali dirinya, kana alal aksi, sebaliknya orang yang beriman itu tadi, minal mu'min, daripada orang beriman. Fi jami'i ahwali, dalam segala kondisi. Berbeda orang arif billah dengan orang yang mukmin billah. Al mukmin sahibu halin. Orang beriman itu orang yang memiliki hal, sahibul hal. Artinya yang nyata, yang real, yang bisa terlihat, yang punya status. Wal halu yahulu, sedangkan hal itu menghalang-halangi dia, menjadi hail, menjadi penghalang. Wal arifu sahibu maqam. Adapun orang yang arif itu adalah sahibu maqam, orang yang punya maqam, orang yang punya status. Jadi orang mukmin orang yang punya kedudukan, orang arif orang yang punya status. Kurang lebih begitulah. Nanti kita uraikan. Wal maqamu tsabitun, adapun status itu melekat sifatnya. Adapun maqam jabatan ya sementara. Ya, 5 tahun ya turun pensiun. Al mu'minu khaifun min intiqali halihi wa zawali imanihi. Orang yang beriman itu masih takut
adakan terjadi perubahan-perubahan pada dirinya. Dan dia takut akan keimanannya, akan kehilangan keimanan pada dirinya. Fahuznuhu daimun. Kesedihannya berkesinambungan. Kesedihannya terus menerus. Fi qalbihi, yang ada di dalam hatinya. Wa bishruhu, adapun senyumannya daimun fi wajihi, di wajahnya selalu tersenyum, tapi hatinya selalu sedih. Sairun bihuznihi, dia berjalan dengan kesedihannya. Ya. Tukallimuhu, engkau berbicara kepadanya, yabtasimu fi wajhika, tersenyum di hadapanmu, wa qalbuhu yataqatta'u bihuznihi, hatinya tercabik-cabik dengan kesedihan. Wal arifu huznuhu fi wajhihi, orang yang arif billah itu kesedihannya terlihat di wajahnya. Li'annahu yulqil khalqa bi wajhi nazarah, karena ketika dia bertemu dengan sesama manusia, dia akan menampilkan wajahnya yang asing itu. Yuhadiruhum, yang memberikan peringatan kepada mereka. Wa ya'muruhum, dan memerintahkan kepada mereka. Yunahihim, dan melarang mereka. Niyabatan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai mewakili daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qawmu amilu bima sami'u, mereka itu orang-orang saleh itu mengamalkan apapun yang telah mereka dengar. Faqarrabahumul amalu ilal haqqi, sehingga dengan amalnya itulah yang mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ya'milu lahu fasami'u, yang mereka lakukan sehingga mereka mendengar, mawa'adahu, nasihat-nasihatnya, min ghairi wasitatin, tanpa perantaraan, bi asma'i qulubihim, yang didengar oleh mata hati mereka langsung. Zalika, demikian. Indal ghaibati wan naumati, dalam keadaan ghaibah dan naumah, dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tertidur, ya, atau seperti orang terbius, tidak menyadarinya. Anil khalqi, dari manusia. Wal huduru wal yaqdatu, hadir dan kesadaran, bil khaliqi, dengan sang pencipta. Idza sahha qalbuka, kalau benar hatimu, kunta abda'u fi ghaibatin anil khalqi, qalbuka kunta abda min ghaibatin anil khalqi. Kalau engkau hatimu sudah benar, maka kamu dalam keadaan ghaibah, lenyap dalam pikiranmu tentang makhluk ini. Artinya kalau Anda sudah benar hatinya itu hanya terpaut dengan Tuhan, maka akan menekan kondisi ghaibah anil khalqi. Artinya tidak akan terpengaruh oleh komentar-komentar orang yang ada di sekitarmu. Tidak akan marah dihina orang, tidak akan gembira disanjung-sanjung orang, ya, tidak bisa ditekan-tekan oleh siapapun, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu maksudnya. Ini panjang banget cerita ngomongin. Ini bahasa Arabnya pendek banget, di bahasa Indonesia jadi panjang banget jadinya. Ya. Wa yaqdha bil khaliqi, tapi mereka sadar dengan Khaliqnya saja. Jadi dia hanya melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, bukan dipesankan oleh siapapun sesama makhluk ini. Fala yazalu bil jalwati wal khalwati fil khalwati. Jadi sekalipun engkau dalam keramaian, engkau tetap dalam kesepian. Yang saya katakan, sementara kamu masih belajar berkhalwat,
pergi ke hutan di kegelapan malam, di dalam gubuk sendirian untuk belajar menyendiri. Nanti kalau sudah dapat wangsit mah Anda bisa berkhalwat di tengah keramaian kok. Dan bisa ramai di tengah kesepian, dan bisa sepi di tengah keramaian. Wa anta fil jalwati fala tazalu mawaridul haqqi azza wa jalla ya wa hikmatun turaddu alaika. Dalam keadaan di tengah keramaian engkau bisa sendirian, dan kamu akan mendapatkan bimbingan-bimbingan Tuhan, mawarid dari Tuhan semacam itu azza wa jalla sampai kepadamu. Ala sirri, masuk ke dalam sirmu. Wangsitnya itu langsung masuknya ke dalam sir kamu sendiri. Wasirru yumli alal qalbi, sir itu yang akan mendikte hati. Wal qalbu yumli ala nafas al mutmainnah, dan hatilah nanti yang mendikte an-nafsul mutmainnah. Wa nafsu tumli ala lisan, dan nafas itulah nanti yang mendikte lisan kamu, lidah kamu. Wa lisanu yumli ala khalqi, dan lisan kamulah yang bisa memberikan pengaruh kepada sesama umat manusia. Dari lidahnya, di ujung lidahnya ada apa itu sehingga ucapannya didengar orang itu. Ya. Sementara ini kamu ngomong sampai berbusa-busa nggak didengar kok. Sadar nggak? Dan saya ngalaminnya kok. Berapa tahun di Indramayu sampai berbusa-busa nggak ada yang dengar. Ya. Dan saya mengalami sendiri. 20 tahun kan belum saya ngomong sampai berbusa-busa. Ada yang dengar enggak? Sampai yang sudah ikut ngaji berhenti lagi kok. Alasannya apa? Bosan ngaji sama Buya Sakurnya. Setiap hari yang diceritakan Allah saja, kayak nggak ada yang lainnya. Ya udah. Benar. Ya, itulah makanya. Jadi walisanu yumli 'alal khalqi wa man takallama 'anil khalqi bihadhi sifati. Dan siapapun yang berbicara dengan sesama manusia dengan cara yang seperti itu, wa illa fala yatakallam. Kalau tidak, baik enggak usah ngomong. Qul khaira aw liyasmut. Ngomong yang baik, atau kalau tidak ya baik diam. Daripada kamu ngomong berbusa-busa nggak didengerin, ngapain? Udah diam aja lah. Jununul qaumi tarkul adati at-tabi'iyah. Kegilaan mereka orang-orang udah kenal Tuhan, para auliaillah, kegilaannya apa? Tarkul adat. Mereka telah meninggalkan adat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, ya, tabiat manusia, wal af'al nafsiyah, dan juga gejolak-gejolak jiwa mereka sendiri. Sudah nggak ada urusan lagi tuh mah. Udah terkendali rasa sedih, rasa gembira, rasa gundah, rasa marah, rasa kesal, rasa kecewa, semuanya sudah terkendali semuanya. Itu mereka. Ya. Jadi karena mereka sudah orang yang sudah di luar kebiasaan, ya karena mereka sudah luar biasa. Anda pengen jadi orang luar biasa enggak? Pengen jadi orang luar biasa enggak? Nggak bakal bisa kalau Anda tetap dengan kebiasaan-kebiasaan Anda. Biasa makan. Nah, biasa makan. Ya jangan makan. Nasi, ya udah. Biasa tidur. Ya itulah. Biasa marah. Ya udah. Bagaimana Anda bisa luar biasa? Anda masih dalam kebiasaan-kebiasaan Anda. Itulah persoalannya. Al-hawaiyah wa ta'ami anisyahwat, dia sudah membuta dari syahwat, nafsu, birahi, serakah dan sebagainya. Balazat dan kelezatan sudah nggak ada urusan. La annahum jununun
kajununil majanin, tetapi kegilaan mereka itu tidak seperti gilanya orang gila, ya beda, ya. Alladzina zahabat uquluhum, yang sudah hilang kesadarannya, ya. Gila mereka mah karena mereka sudah tidak biasa dengan orang biasa, sudah berbeda, ya. Ya gaulnya terus tahu aja gaul, ya. Orang kalau sudah tidur kebiasaan, itu kan biasanya disebut orang gila, orang sinto. Kalau bahasa lokalnya ada sekarang pedewek, nggak diatur, iya nggak bisa diatur, sudah semau dia aja, kelihatannya gitu. Padahal kan semaunya Allah semuanya itu. Oke gitu aja, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.